Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, kurang semangat. Apa kabar semuanya? Baik. Selamat pagi. Pagi. Masih lemas. Selamat pagi. Pagi. Oke, hari ini kita mau mempelajari biologi bersama Ibu Pina ya. Oke, siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua? Hadir semua? Oke, alhamdulillah. Karena semuanya sudah hadir, mari kita mulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Idul, silakan pimpin untuk doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa untuk agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku sekalian, masih ingat tidak dengan pelajaran di minggu sebelumnya? Yaitu tentang antigen dan antibodi. Nah, sekarang ibu mau tanya, siapa yang masih ingat apa itu antigen? Oh, boleh, Ido, silakan. Antigen adalah zat yang dapat merangsang kekebalan tubuh untuk membentuk antibodi sebagai bentuk perlawanan. Wah, hebat. Oke, bagus, Ido. Sekarang siapa yang masih ingat apa itu yang dimaksud dengan antigen? Silakan, antigen? Antibodi boleh dilihat dulu. Antibodi, ya, antibodi. Silakan. Antibodi adalah zat kimia yang ada di aliran darah. Ia bekerja sebagai sistem imunitas tubuh. Fungsi antibodi dalam tubuh itu penting, yaitu sebagai tembok pertahanan tubuh, yaitu sebagai pertahanan terhadap antigen seperti zat, bakteri, virus, dan bakteri beracun yang menyebabkan penyakit. Wah, hebat. Luar biasa. Alhamdulillah kalian masih ingat dengan pelajaran sebelumnya. Siapa yang masih ingat apa itu yang disebut dengan imunitas? Imunitas adalah sistem kekebalan tubuh. Apabila tubuh kamu tidak kebal, maka akan mudah terserang apa? Penyakit. Baik itu yang disebabkan oleh mungkin lebih cacar air dan lain-lain sih. Ada juga psoriasis dan lain-lain ya. Nanti masih makin banyak penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Karena Allah Tuhan sudah membekali yaitu bodyguard ya, tentara kita berlapis-lapis, ada 3 lapis ya di dalam tubuh kita. Lapisan kedua adalah dengan kulit. Kulit kita melindungi dari segala macam penyakit dan kuman. Oke, bagus. Sekarang teman-teman kita akan mempelajari pelajaran di pertemuan kali ini yaitu mekanisme pertahanan tubuh manusia. Nah, sebelumnya siapa yang pernah sakit? Kenapa sih manusia bisa sakit? Kecapean. Karena itu sama lagi, kenapa sih manusia bisa sakit? Karena ada kuman patogen atau antigen yang masuk ke dalam tubuh, lalu dilawan oleh antibodi. Betul. Nah, kalau antibodinya kalah, maka manusia akan sakit. Kalau antibodinya menang, manusia tidak akan sakit, hanya demam-demam sedikit, besoknya sembuh lagi. Ada yang pernah seperti itu? Ya kan, kamu kan demam sedikit, besoknya istirahat udah sembuh. Berarti sistem imun kamu bagus, tinggi. Kalau misalnya hari ini meriang, demam-demam, lalu demamnya berlanjut, berarti sistem imunnya kalah. Berarti harus dapat penanganan dari dokter. Oke, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Manfaatnya yaitu kita akan lebih mengetahui mengenai tadi ini antigen dan antibodi. Ini antibodi ya. Jadi antibodi itu pasukannya yang ada di tubuh kita yang akan membunuh segala macam penyakit yang masuk. Bisa dari apa aja tadi? Virus, bakteri, jamur dan zat-zat beracun. Nah, ini yang melawannya yaitu antibodi. Kelihatan? Oke. Sekarang
Ya, COVID-19 merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus. COVID-19 merupakan pandemi yang melanda dunia ini, yang telah menewaskan jutaan orang di dunia. Bahkan, negara kita juga terserang pandemi ini loh. Maka dari itu, semenjak pandemi ini masuk ke Indonesia, pemerintah memberikan himbauan kepada kita untuk melakukan protokol kesehatan tertentu yang bertujuan untuk menjaga kekebalan tubuh. Kekebalan gimana nih maksudnya? Apa hubungannya kekebalan tubuh dengan pandemi COVID-19? Yuk kita cari tahu. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai imunitas yang meliputi pengertian, fungsi, dan pengelompokan imunitas. Sebelum kita membahas lebih jauh, sebaiknya kita pahami dulu apa sih imunitas itu. Apabila masuk salah satu bagian ke dalam tubuh disebut antigen. Nah, di dalam tubuh kita ada yang melawan dia, namanya antibody. Jadi berbeda ya antara antigen dan antibody. Kalau antibody itu baik, yang melawan mereka penjahat yang menyusup masuk ke tubuh kita. Kalau penyusupnya namanya antigen. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengamati video dan membaca artikel, peserta didik dapat 1. Menganalisis penyebab gangguan kelainan kekebalan tubuh. Yang kedua, menganalisis cara mengatasi kelainan-kelainan yang berhubungan dengan sistem imun dari berbagai sumber dengan benar. Lalu manfaatnya kalau kita mempelajari sistem imun? Yang pertama, menambah rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita telah dibekali sistem pertahanan tubuh yang sangat luar biasa. Akan ada 3 lapis, dari luar, ada dari benteng kedua, dan ada benteng ketiga, yaitu dilapisi dengan sel yang sangat kecil itu, namanya sel B dan sel T. Ya, ada. Nanti kita belajar. Yang kedua, dapat mengetahui cara kerja sistem pertahanan tubuh manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menerapkan cara-cara untuk dapat menjaga imun tubuh tetap tinggi atau tetap bagus ya. Kemudian ini adalah pembelajaran kita hari ini, yaitu mekanisme kompetensi dasar. Kita menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam tubuh. Indikatornya menganalisis penyebab gangguan kelainan kekebalan tubuh serta cara mengatasi kelainan-kelainan yang berhubungan dengan sistem imun dari berbagai sumber. Nah, untuk kita mulai pembelajaran itu akan mengadakan tes kuis sebelum kita belajar. Silakan dikeluarkan handphonenya ya. Kuis. Ya, itu ada join. Kalau punya quizzes bisa, ini udah ada kuisnya, silakan. Yang belum download kan ibu sudah download kemarin ya? Sudah download semua kan quizesnya? Sudah. Oke, kalau sudah dikerjakan untuk post testnya. Viral ya di TikTok ya. Baik, ibu akan putarkan ya. Dan gue sangat rentan untuk mati karena COVID. Ini sebuah keajaiban gue masih hidup nih. 4 kali COVID cuy. Gue masih hidup. Kisah Rizky Ariana viral di media sosial. Ia kerap dijuluki media sebagai esmat COVID di Sobat VBC karena sudah 4 kali terinfeksi COVID-19. Rizky mengaku ia awalnya terkena COVID. Apakah kalian sudah menyimak videonya? Sudah. Nah, setelah menyimak video, apakah ada permasalahan yang ingin kalian tanyakan mengenai yang terjadi dalam video tersebut? Ya, silakan. Rizky 4 kali terkena COVID. Apakah ada permasalahan lain dari video tersebut tadi? Selain itu, apakah ada yang kalian ingin tanyakan dari video yang ibu tayangkan? Mengapa Rizky 4 kali terkena COVID? Ada lagi? Kok bisa sih gitu ya? Kenapa sih? Kan biasanya 1 kali dia langsung kebal kan, nggak kena lagi, dan apalagi sudah divaksin kan, biasanya nggak kena lagi, tapi dia sudah divaksin masih bisa terkena COVID lagi sampai 4 kali, kan suatu tanda tanya ya, kenapa seperti itu. Baiklah, untuk memecahkan masalah tersebut, masalah ini kita pilih ya teman-teman ya, karena tidak ada lagi yang menyampaikan masalah yang lain. Ada? Kelompok Ridho nggak ada? Tidak
Tidak, baik kita sepakati saja masalahnya, yaitu mengapa Reski bisa 4 kali terkena COVID. Dan Ibu ini kalian tidak bertindak sebagai siswa. Nah, kali ini kita adalah seorang dokter. Kita adalah seorang dokter. Kita adalah seorang dokter, semuanya dokter nih. Dokter Bunga, dokter Rido, dokter apa? Safik, semuanya dokter nih. Dokter-dokter ini akan menganalisis kenapa si Reski ini, kamu pasiennya Reski ini, pasien kamu nih Reski ini yang ada di video. Kenapa dia bisa terkena COVID sampai 4 kali? Mari kita cari tahu. Kalian bisa mencari tahunya melalui media internet, melalui video, atau melalui buku-buku yang Ibu akan bagikan juga dari sumber-sumber pembelajaran yang akan Ibu bagikan. Sekarang kita bagi kelompok terlebih dahulu ya. Silakan untuk kelompok Bunga berkelompok. Lalu ada kelompok Aziza ya. Lalu silakan medannya boleh disatukan kalau kurang. Sudah berkelompok? Dari pembelajaran hari ini dan juga ada lembar kerja peserta didik. Kalian lakukan adalah mengisi nama kelompok ya. Di sini nama kelompoknya ditulis dari nomor 1, misalnya ketuanya nomor 2, 3, 4 sampai dengan nomor 5. Di sini ada yang kita pahami petunjuk yang ada pada LKPD. Lalu selesaikan kegiatan yang ada pada LKPD sesuai dengan instruksi ya. Silakan membagikan LKPD-nya ya. Kelompok ini udah? Belum. Silakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kita sepakati tadi, mengapa Reski bisa 4 kali terkena COVID. Apabila kita sudah tahu misalnya penyakitnya ini, kita harus jelaskan penyakit itu penyakit apa, dijelaskan. Jadi tidak hanya selesai dengan menemukan penyakitnya saja ya, nanti penyakitnya kalian jelaskan. Apa itu penyakit autoimun itu apa? Autoimun itu yang apa sih? Oke, kalau sudah penyakitnya nanti kamu tuliskan di sini. Mungkin dan isi. Nanti bisa dilihat ya dari LKPD juga kalian bisa pelajari. Di sini juga ada mengenai penyakit yang ada di autoimun. Lancar? Sudah ketemu penyebab penyakitnya itu? Sudah, hebat ya, dijelaskan ya. Kelompok Bunga bagaimana? Ada kesulitan tidak? Tidak ada ketemu penyebab penyakitnya? Oke, bagus. Ini kelompoknya sama, ada kesulitan tidak sama? Tidak ada, bagus. Tidak ya. Apabila ada yang tidak dimengerti, tanyain sama Bu Gina ya. Kelompoknya Dinda ada kesulitan? Tidak ada. Oh baik, kelompok Bunga dilanjutkan ya. Sudah ditemukan penyakitnya apa? Ini masih dicari tahu. Oke, cari tahu boleh dari internet, dari video yang dibagikan linknya juga. Silakan. Di situ ada artikel di LKPD, kalian dibaca dahulu ya. Nanti ada pertanyaan di bawahnya, silakan untuk dijawab juga ya.
mengalami konflik. Itu kegagalan. Iya kegagalan nih kali ini. Iya tulangnya merah soalnya. Kan warna merah tuh. Iya gagal. Iya, sama gas.
pengidap autoimun menjadi sangat rentan terhadap berbagai penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri seperti COVID-19. COVID-19 dapat memicu stres pada pengidap autoimun. Stres yang berlebihan juga dapat menyebabkan penyakit autoimun semakin memburuk. Oke, ada lagi? Penularan COVID-19 pada pengidap autoimun pun terbilang cukup panjang. Pengidap autoimun rentan mengalami long COVID. Long COVID adalah suatu kondisi ketika seseorang yang telah dinyatakan negatif COVID-19 masih merasakan gejala yang terkait dengan COVID-19. Ada beberapa gejala yang COVID yang dialami oleh pengidap autoimun seperti kelelahan, batuk, masalah kulit, dan neurologis. Oke, jadi selain itu COVID-19 berbahaya bagi pengidap autoimun karena dapat memicu munculnya badai sitokin dalam tubuh. Sudah? Tidak ada lagi? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Boleh? Kalau penyakit autoimun itu bisa terjadi pada perempuan atau laki-laki ya? Bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan, tapi umumnya kebanyakan pada perempuan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Itu sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Jadi yang membunuh kuman sel darah merah atau sel darah putih? Putih atau merah? Putih. Sel darah putih. Sel darah putih ya. Sel darah merah bisa membunuh kuman? Tidak? Tidak bisa? Yang bisa ya sel darah putih. Silakan untuk kembali ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farid dan teman saya Safin Al-Qurnai. Nama saya Adria Rafan. Nama saya Abdullah Fahmi. Kami akan membacakan diskusi kami tentang jenis-jenis pertahanan imun serta fungsinya masing-masing. Tubuh kita memiliki 3 jenis sistem imun yang berperan dalam melindungi tubuh dari beragam penyakit berbahaya. 3 jenis sistem imun itu adalah innate atau imunitas bawaan, adaptif immunity atau imunitas buatan, dan imunitas pasif. Yuk kenali lebih jauh ketiga jenis imunitas tadi di bawah ini. 1. Imunitas bawaan. Ini adalah jenis imunitas pertama yang dimiliki oleh manusia. Ketika baru lahir, manusia sudah dibekali imunitas bawaan. Sebagai bentuk pertahanan diri pertama, sifat dari imunitas ini adalah umum, alias universal, yang artinya dimiliki oleh semua orang. Imunitas ini juga dikenal dengan imunitas non-spesifik, yang menjadi garda terdepan dalam melawan berbagai patogen yang masuk ke dalam tubuh. Penamaan non-spesifik ini tentu bukan tanpa alasan, karena respon dari imunitas bawaan hanya mampu mencegah terjadinya peradangan atau infeksi di tubuh saja, bukan melawan penyakit atau gangguan tertentu. Adapun komponen yang membentuk sistem bawaan ini: kulit, sel darah putih, membran mukosa, zat kimia anti mikroba, reaksi inflamasi, meliputi histamin dan interferon. Yang kedua ada imunitas buatan atau adaptif imunitas. Imunitas buatan merupakan jenis sistem imun kedua yang ada di tubuh kita. Peran dari imunitas buatan ini adalah untuk melawan berbagai patogen yang tidak bisa dihalau oleh innate immunity atau imunitas bawaan. Umumnya imunitas buatan ini terbentuk saat tubuh sudah sembuh dari infeksi yang disebabkan oleh patogen. Bila suatu saat patogen penyebab infeksi itu muncul kembali, maka sistem imun ini akan segera membentuk antibodi untuk melawannya karena sudah mengenali dan mengingatnya. Pertahanan dengan mengenali patogen dan benda asing ini akhirnya diimplementasikan dalam konsep
Oke, bagaimana, sudah tidak ada lagi yang ditanyakan oleh kelompok lain? Silakan untuk Rido kembali ke tempat duduknya. Terima kasih untuk Rido dan teman-teman ya. Alhamdulillah ya, semua kelompok sudah tampil dari kelompok pertama sampai dengan kelompok keempat. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penguatan, yaitu mengenai penyakit autoimun. Penyakit autoimun, betul ya. Kita semuanya udah benar ya menjawabnya. Kemudian penyakit autoimun adalah gangguan kesehatan yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel tubuh yang sehat. Inilah yang terjadi kepada Reski ya teman-teman ya. Pada penderita autoimun, kekebalan aktif alami tubuh tidak terbentuk ya. Contoh penyakit autoimun itu ada penyakit Addison, ada kelenjar adrenal, ada tiroiditis, ada artritis rheumatoid, dan ada juga multiple sclerosis, juga ada anemia ya. Serta ada penyakit lupus. Pembagian sistem imun yaitu dibagi menjadi dua, yaitu ada innate immunity atau sistem imun non spesifik, dan juga ada adaptive immunity atau sistem imun spesifik. Sistem imun innate immunity dibagi menjadi tiga, yaitu ada fisik, humoral, dan seluler. Untuk adaptive immunity atau spesifik dibagi menjadi dua, ada humoral dan seluler. Kemudian untuk yang fisik itu ada kulit, selaput lendir, silia, batuk, dan bersin. Kemudian untuk yang humoral ada biokimia dan humoral. Untuk yang seluler ada fagosit dan ada sel natural killer. Kemudian juga untuk penyakit adaptive immunity, yaitu penyakit yang spesifik, ada humoral yaitu limfosit B, yaitu membentuk antibodi, contohnya imunoglobulin ya. Kemudian ada limfosit T. Limfosit T itu untuk menghancurkan antigen. Jelasnya sekarang kalian bisa lihat video berikut ini ya. Silakan selamat menyimak ya videonya. Bahan kimia di kulit dan mulai makan. Kamu bahkan tidak menyadarinya jika tidak muncul benjolan merah disertai dengan rasa gatal. Mengganggu, pastinya. Tapi benjolan itu adalah sinyal penting, pertanda bahwa kamu dilindungi oleh sistem imun tubuh. Pelindung utama tubuh terhadap infeksi, sakit, dan penyakit. Sistem ini adalah jejaring yang luas dari sel, jaringan, dan organ yang mengatur pertahanan tubuh terhadap ancaman penyakit. Tanpa sistem imun, kamu akan terkena miliaran bakteri, virus, dan toksin, bahkan hal kecil seperti kulit tergores atau flu musiman bisa mematikan. Sistem imun tubuh bergantung pada jutaan sel darah putih pertahanan, dikenal sebagai leukosit, yang berasal dari sumsum tulang. Sel-sel ini berpindah melalui aliran darah dan sistem limpatik, yaitu jejaring pembuluh yang membantu membersihkan racun dan limbah tubuh. Tubuh kita penuh dengan leukosit yang selalu memeriksa darah, jaringan, dan organ dari tanda mencurigakan. Sistem ini terutama mengandalkan penanda yang disebut antigen, suatu penanda molekul pada permukaan patogen dan zat asing lainnya yang menandakan keberadaan kuman. Begitu leukosit mendeteksinya, hanya dalam hitungan menit, sistem imun tubuh membasminya. Ancaman bagi tubuh kita berubah setiap saat, jadi respon imunnya harus menyesuaikan. Berarti ini memerlukan beragam jenis leukosit untuk mengatasi ancaman lewat cara yang berbeda. Terlepas dari keragaman ini, leukosit dibagi dalam dua kelompok sel utama, yang mengatur serangan dua cabang. Pertama, fagosit yang mendorong respon imun tubuh dengan mengirim makrofag dan sel-sel dendritik ke dalam darah. Saat berkeliling, kedua sel tersebut membunuh sel asing yang ditemukan. Cukup dengan memakannya. Dengan demikian, fagosit bisa mengenali antigen pada kuman yang baru ditelannya dan mengirimkan informasi ini ke kelompok sel utama kedua untuk membantu pertahanan, yaitu limfosit. Mau ngasih kesimpulan. Oke, silakan. Penyakit autoimun adalah gangguan kesehatan yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel tubuh yang sehat. Pada penderita autoimun, kekebalan aktif alami tubuh tidak terbentuk.
Harusnya sistem imun itu tidak menyerang sel tubuh yang sehat, tetapi menyerang antigen. Oke, bagus Rido ya atas kesimpulannya. Terima kasih. Bagaimana yang lain, apakah ada yang masih mau memberi kesimpulan? Jika tidak ada, Ibu akan membagikan stick note untuk kalian menulis refleksi pembelajaran hari ini. Ya, ini akan Ibu bagikan ya. Tunggu sebentar, Ibu ambil dulu. Ya, ini kertas ini kalian boleh menuliskan kekurangan dan kelebihan dengan pembelajaran hari ini ya. Silakan kamu tulis apa yang kamu sukai dan apa yang tidak kamu sukai dengan pembelajaran hari ini. Oke, Ibu akan bagikan lagi. Siapa yang belum? Ya, silakan kamu tulis ya di sini. Silakan apa yang kamu sukai dan apa yang tidak kamu sukai dalam pembelajaran hari ini. Silakan kamu tulis ya. Oke, apabila udah selesai, sekarang Ibu ada kuis ya. Silakan disiapkan untuk handphonenya ya, dibuka aplikasi kuisisnya dan dikerjakan kuisnya. Silakan, selamat mengerjakan. Oke, jika sudah selesai, silakan dikumpulkan ya. Terima kasih, pembelajaran kita sampai di sini untuk hari ini, dan di pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari sistem imun. Terima kasih. Wassalamualaikum.